Deddy Corbuzier sebut Kaisang tidak pantas jadi anak presiden. Begini alasannya. Kasus dilaporkannya Kaisang oleh Muhammad Hidayat dengan tuduhan menodai agama serta ujaran kebencian membuat masyarakat prihatin. Mayoritas masyarakat menyayangkan tingkah iseng Kaisang di dalam video harus dilaporkan. Padahal banyak sekali orang yang bertingkah jauh lebih parah namun tidak pernah dilaporkan. Rizik sering sekali menghina dan melontarkan ujaran kebencian di setiap ceramahnya. Kata-kata kafir, kutil babi, bunuh Ahok sudah familiar sekali diucapkan oleh Rizik. Kasus Kaisang yang menggelitik membuat para artis ikut memberikan komentar. Salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier membuat video yang berisi sindiran kepada Kaisang. Kaisang itu tidak pantas jadi anaknya presiden, kata Deddy Corbuzier dalam video unggahannya. Pesulap yang kini terjun ke dunia presenter ini kembali menyinggung permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Tak pelak, Kaisang anak presiden yang menjadi topik dalam video kali ini. Pasalnya, Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi baru saja dilaporkan oleh seseorang bernama Muhammad Hidayat atas tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian. Tuduhan tersebut didasari oleh sebuah video karya Kaisang yang menyerukan kata deso untuk menyindir oknum-oknum yang merusak toleransi. Salah satu bagian dari vlog Kaisang di YouTube episode Bapak Minta Proyek. Seperti halnya yang dilakukan Deddy dalam videonya yang berjudul Kaisang itu tidak pantas jadi anak presiden. Dalam video yang diunggah dalam laman YouTube-nya, Deddy mengatakan Kaisang tidak pantas menjadi anak presiden. Ia bahkan menggunakan kata ndak yang artinya sama dengan tidak, seolah meniru logat Jawa Kaisang ketika berbicara. Lantas mengapa Deddy menyebut Kaisang tidak pantas menjadi anak presiden? Rupanya menurut Deddy, dirinya yang pantas menjadi anak presiden. Deddy pun berandai-andai, jika menjadi anak presiden tentu dia akan meminta saham dan proyek. Saya akan minta saham dari orang tua saya di perusahaan saya. Saya akan minta proyek pembangunan jalan misalnya. Saya akan minta proyek pembangunan sekolah, tutur Deddy. Apabila ada kesempatan, Deddy juga tidak sungkan untuk melakukan korupsi. Dan kalau saya jadi anak presiden, saya akan korupsi. Bayangkan, akan sekaya apa saya nanti, ujarnya lagi. Namun sayangnya, dia bukan anak presiden. Tak sampai di situ, pria yang tengah diisukan dekat dengan Cika Jessica ini secara jelas menyinggung soal Kaisang yang dilaporkan ke polisi. Host hitam putih itu lalu menjelaskan mengenai arti kata deso yang berulang kali diucapkan oleh Kaisang dalam video Bapak Minta Proyek. Deso itu artinya kampungan, bukan orang kampung, kata Deddy. Kampungan itu berbeda dengan orang kampung. Orang kampung adalah orang yang tinggal di kampung, sedangkan kampungan adalah sifat. Orang kota bisa kampungan, tapi kampung belum tentu kampungan, lanjutnya. Deddy kemudian menegaskan lagi bahwa Kaisang tak pantas menjadi anak presiden karena terlalu lurus. Kamu kok jadi anak presiden baik-baik gitu? Kamu kok jadi anak presiden lurus-lurus jualan martabak? Ya anak presiden yang lurus banyak, cuman nggak cuma kamu. Tapi kalau saya nggak akan begitu, ujar Deddy. Pernyataan Deddy Corbuzier di dalam video yang dia buat merupakan satir untuk menunjukkan kebaikan Kaisang. Deddy Corbuzier juga sedang menyindir presiden sebelumnya dan presiden-presiden lain yang kerap memberikan proyek dan jabatan strategis kepada anggota keluarganya atau anak-anak mereka yang meminta jabatan strategis dan proyek. Jokowi menjadi begitu fenomenal karena dirinya tidak memberikan proyek atau jabatan strategis kepada putra-putranya. Jokowi membiarkan putra-putranya untuk mandiri dan tidak bergantung dengan dirinya. Jangan heran ketika putra Jokowi harus membuka usaha sendiri. Bahkan putranya yang mendaftar CPNS juga harus melalui prosedur yang sama dengan yang lain. Jokowi tidak intervensi sehingga putranya akhirnya gagal masuk tes CPNS. Kesederhanaan putra-putra Jokowi memang mengundang decak kagum. Saat kuliah di Singapura, Kaisang tinggal di kos yang sederhana, perabotannya tidak mewah dan tidak ada bedanya dengan mahasiswa lain. Padahal dia adalah putra orang nomor 1 di Indonesia. Melihat putra-putra Jokowi yang begitu lurus, tidak meminta proyek atau jabatan strategis kepada bapaknya, serta lebih memilih hidup sederhana dan membuka usaha sendiri, membuat Deddy Corbuzier berdecak kagum. Dengan berbahasa satir, Deddy Corbuzier
menyindir Kaisang tidak pantas menjadi anak presiden karena terlalu lurus. Bukan berarti Deddy Corbuzier mengatakan bahwa anak presiden tidak boleh lurus. Namun dia sedang menjelaskan kepada publik bahwa Kaisang adalah anak presiden yang patut dijadikan teladan. Seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Putra-putra Jokowi nampaknya mewarisi sifat bapaknya, seperti sederhana, lurus, tidak mengandalkan jabatan orang tua, serta memilih hidup mandiri. Salam sederhana Pak D. Lanjutkan.